Pak, ini kan dana transfer ke desa ini menurun begitu ya, hampir 30% begitu ya. Nah ini sektor mana saja nih Pak yang kiranya terdampak? Ya, kalau kebijakan pemerintah pusat sejak 2025 Pak Presiden ini kan ada efisiensi. Tapi sekali lagi efisiensi itu bukan pemotongan, hanya eh, apa pengalokasian anggaran ke sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat. Jadi seperti kami di Kabupaten Kolaka, saya kira kemarin ada beberapa alokasi anggaran baik fisik, struktur ekonomi yang kemudian dilakukan efisiensi. Tapi kita arahkan ke yang produktif. Nah, seperti teman-teman daerah bupati lain, kebetulan saya koordinator di Sulawesi Tenggara, ya terkait dengan perjalanan dinas, ya, makan minum, kemudian rapat-rapat koordinasi ini yang kemudian alokasi anggarannya kita pindahkan ke kegiatan yang swasembada pangan. Kebijakan-kebijakan program pemerintah pusat seperti bagaimana memberikan support percepatan Satgas Dapur MBG. Alhamdulillah seperti itu. Pak, dalam pemetaannya sendiri, ini pemetaannya seperti apa sih Pak untuk pelayanan publik supaya tidak terganggu atau mungkin tidak terpotong begitu Pak karena adanya efisiensi ini? Oh, sama sekali tidak ada. Sekali lagi saya tegaskan ya, sekali lagi efisiensi itu hanya pergeseran alokasi program. Ya, tadi Pak Presiden sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya termasuk terkait dengan pelayanan publik yang menyentuh itu sama sekali tidak ada yang namanya efisiensi. Nah, itu jadi kebutuhan basic need, kebutuhan dasar itu tetap menjadi program prioritas termasuk pemerintah daerah. Tapi ada program prioritas lainnya nggak sih Pak yang tadinya ada, Bapak kan petahana begitu ya, yang tadinya ada kemudian sekarang akhirnya harus terancam ditiadakan nih Pak? Nah, jadi sejak 6 bulan yang lalu kami diberi amanah menjadi bupati, kemudian dalam perjalanannya kami membuat dokumen RPJMD. RPJMD inilah yang kemudian kita lakukan harmonisasi dengan RPJM nasional yang mana dalam salah satunya itu terkait dengan Astacita Bapak Presiden. Jadi terkait dengan harmonisasi program ini, alhamdulillah khusus kami di pemerintah Kabupaten Kolaka, ya, efisiensi ini tetap berjalan, sektornya kita lakukan pergeseran, tetapi kegiatan program yang menjadi prioritas di daerah pemerintah kami, apalagi kami juga punya janji politik yang kemudian tertuang dalam RPJMD ini tetap berjalan. Saya ada 5 Mbak, ada 5 kartu yang hari ini saya gulirkan di Kabupaten Kolaka. Yang pertama itu kartu pintar beramal. Jadi salah satunya kartu pintar beramal ini semua siswa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini bupati itu kami gratiskan mulai dari baju seragam. Kemudian untuk keluarga tidak mampu kami berikan perlakuan khusus. Kami terkait dengan support di pendidikan, bukan hanya baju seragam yang kami berikan secara gratis, tetapi lengkap seragamnya, sepatunya, tasnya, buku, peralatan yang lain. Yang kedua kartu sehat beramal. Kartu sehat beramal ini kalau selama ini kita hanya memberikan intervensi kepada pasien dalam bentuk BPJS, pelayanan kesehatan gratis. Di Kabupaten Kolaka, mungkin ini menjadi, mohon maaf, ini menjadi program yang mungkin baru terjadi di Kabupaten Kolaka. Bukan hanya pasien yang kami berikan pertanggungan dari APBD, tetapi pendamping pasien. Kenapa kami lakukan itu, Bu? Mohon maaf, hari ini yang hampir-hampir merasa kurang perhatian ini terutama masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dana untuk pendampingan pasien, rujukan. Jadi pasiennya kita kasih BPJS, kemudian pendamping pasien kami gratiskan biaya nginap dan biaya akomodasi termasuk makan selama mendampingi pasien rujukan. Kartu tani beramal, apalagi sekarang kebijakan Menteri Pertanian melalui Pak Presiden Astacitanya luar biasa. Kemudian hari ini kita pupuk yang non subsidi pemerintah daerah kami beli, kemudian kami jual ke petani dengan pupuk rasa subsidi. Itu kartu tani beramal. Kemudian kartu nelayan juga seperti itu. Kemudian ada kartu lansia Mbak, kartu lansia ini kami berikan setiap bulan
biaya hidup untuk lansia. Tahun ini kita programkan 1.000 lansia yang kami berikan tunjangan hidup, tanggungan hidup. Termasuk kebijakan-kebijakan lain yang menjadi janji kami kemarin, alhamdulillah bisa berjalan dan kita harmonisasi dengan pemerintah provinsi. Dapur MBG, sekolah rakyat, jalan di tempat kami jalan sekolah rakyat. Kemudian tadi Pak Presiden stunting, alhamdulillah jalan. Kemudian yang tidak kalah penting, di kabupaten kami ini kawasan potensi tambang di Kabupaten Kolaka. Jadi ada 4 proyek strategi nasional di Kabupaten Kolaka yang hari ini menjadi atensi dari pemerintah pusat, dan ini butuh support. Hari ini kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini bupati itu terkait dengan pajak, optimalisasi PAD, kita punya kewenangan hanya 9 jenis kewenangan yang bisa kita optimalisasi PAD. Salah satunya yang isu PBB P2, kemudian ada pajak reklame, kemudian parkir. Nah, sekarang yang harus kita lakukan apa? Ya, permudah investasi. Ketika investasi masuk, ya alhamdulillah yang pasti pengusaha-pengusaha, pemberdayaan pengusaha lokal bisa berjalan. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang hari ini nganggur bisa bekerja. Itu yang menjadi harapan kita, investasi kita permudah. Jangan ada lagi yang namanya pungutan liar tanpa regulasi.